Kisah dibuka dengan seseorang bernama Bagus yang lagi baku hantam dengan seorang preman yang menggunakan seragam TNI karena telah memalak orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Tanpa perlawanan berarti, Bagus pun berhasil mengalahkan preman itu dan langsung melepaskan seragam TNI yang si preman gunakan tersebut. Kemudian Bagus pulang ke rumah dan langsung dihampiri sang ibu yang langsung menanyakan seragam TNI yang dia temukan dalam rumah. Adik Bagus mengadu pada sang ibu kalau Bagus telah berkelahi dengan preman, dan mendengar hal itu, tentu sang ibu langsung memarahi Bagus karena telah nekat baku hantam dengan seorang preman. Bagus menjelaskan kalau preman itu telah membuat masalah karena memalak warga sekitar dan menggunakan seragam TNI untuk menakuti warga. Sontak sang ibu berkata kalau Bagus gak suka dengan orang yang sok-sokan dengan seragam TNI, maka Bagus harus menjadi tentara sungguhan. Seketika Bagus pun memikirkan perkataan sang ibu dan dari situlah berniat menjadi seorang anggota TNI. Dan inilah dua tanda cinta. Anjay, dua tanda cinta. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pemuda tampan, ya mirip-mirip sayalah dikit tapi, bernama Mahesa pergi ke sebuah klub untuk menjemput pacarnya. Tapi di sana terlihat sang pacar lagi bermesraan dengan orang lain. Dengan sangat emosi, Mahesa segera mengajaknya pergi dan menghajar lelaki yang berduaan dengan pacarnya tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat Mahesa dimarahi oleh sang ayah yang merupakan jenderal TNI karena ternyata orang yang dihajarnya semalam adalah seorang anak jenderal TNI juga, tapi pangkat ayahnya melebihi pangkat ayah Mahesa. Sang ayah sangat kesal karena Mahesa selalu berbuat onar dan hanya malas-malasan. Dia pun meminta agar Mahesa segera mempersiapkan masa depan untuk menjadi seorang tentara. Mendengar hal itu, Mahesa hanya bisa terdiam. Singkat cerita, akhirnya Bagus dan Mahesa berhasil masuk menjadi taruna di Akademi Militer dan ternyata mereka ditempatkan dalam satu peleton yang sama. Ya elah, kayak gampang bener ya masuk Akmil. Terlihat kalau mereka bersama para taruna yang lain dikumpulkan untuk diberi arahan oleh seorang pelatih bernama Kapten Jujur. Tiba-tiba Kapten Jujur menghampiri Mahesa karena gak fokus mendengarkan, hingga akhirnya dia pun dihukum melakukan push up. Mau gak mau Mahesa menjalankan hukuman itu. Kemudian Kapten Jujur memerintahkan Bagus agar menghitung jumlah push up Mahesa. 4, 5, 6. Pada malam hari, Bagus berkenalan dengan taruna lain bernama Hans dan Haposan. Haposan bercerita kalau dia gak suka pada Mahesa karena terlihat sangat sombong. Kemudian mereka pun saling bercerita asal daerah masing-masing. Tapi tiba-tiba... Belum seminggu udah gila dia. Pagi hari menjadi kegiatan rutin bagi para taruna untuk menjalani pendidikan dasar dan latihan fisik. Mereka pun berkumpul melaksanakan apel dan melakukan kegiatan selanjutnya. Kapten Jujur yang sadar kalau Mahesa belum bergabung bersama peletonnya segera memerintahkan agar para siswa mencari Mahesa karena kalau belum lengkap apel gak akan dimulai. Jamblang! Mereka pun segera mencari Mahesa dan gak lama akhirnya mereka menemukan Mahesa yang ternyata lagi tidur di ruang ganti. Bagus langsung membangunkan Mahesa, tapi Mahesa gak peduli pada Bagus dan memilih untuk melanjutkan tidur. Tapi karena gak mau dihukum, para siswa di sana membangunkan Mahesa dengan cara paksa. Akhirnya peleton telah lengkap, tapi karena ulah Mahesa, Kapten Jujur menghukum mereka semua agar melakukan push up. Haposan dan para taruna yang lain semakin gak suka dengan sikap Mahesa yang seenaknya karena malah membuat satu peleton terkena hukuman semua. Siap lagi. 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Kemudian para taruna kembali dikumpulkan dan Kapten Jujur berkata kalau pada siang nanti akan ada jadwal pesiar yang mana para taruna diperbolehkan untuk keluar dari lingkungan akademi. Tentu para taruna pun sangat senang, tapi Mahesa malah terlihat kebingungan. Gak lama mereka pun bersiap untuk pesiar dan Mahesa mendengar kalau salah satu taruna bernama Mulyanto tempat tinggalnya gak jauh dari kawasan akademi militer. Mahesa pun bertanya apakah rumah Mulyanto dekat dengan bandara karena dia akan kabur dari pendidikan. Sontak Mulyanto kaget, kemudian Mahesa langsung memberikan jam tangan mewahnya agar Mulyanto mau membantunya. Saat bersiap-siap, tiba-tiba Kapten Jujur menghampiri Mahesa dan bertanya apakah Mahesa merasa ada barangnya yang hilang. Mahesa pun langsung melirik ke arah Mulyanto karena mengira kalau Kapten Jujur telah tahu rencananya. Kapten Jujur langsung marah karena ternyata Mahesa telah meninggalkan buku saku miliknya. Dan akibat kelalaian itu, satu peleton taruna itu pun dihukum batal pesiar. Jelas! Siap, jelas! Di malam hari, Haposan, Mulyanto, dan Hans yang udah sangat kesal dan bete, mereka pun mengerjai Mahesa dengan mengoleskan krim panas di mukanya. Kemudian saat mereka akan mengoleskan krim panas pada sensor Mahesa tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mana itu merupakan pertanda untuk segera melakukan apel malam. Mendengar hal itu, para taruna pun bergegas untuk mengambil seragam dan langsung berkumpul. Terlihat kalau ada beberapa taruna yang udah siap dengan seragamnya dan masih ada yang menggunakan pakaian tidur. Kemudian Bagus sebagai Danton atau komandan peleton melapor kalau Mahesa masih belum bergabung. Kapten Jujur langsung memerintahkan mereka agar mencari Mahesa dan memarahi para taruna karena kalau hal itu terjadi di medan pertempuran, maka semua pasukan akan habis disikat musuh. Mahesa yang sejak tadi melihat kalau para taruna telah berkumpul, dia pun panik karena dicari. Dia pun mencoba kabur dengan memanjat benteng, tapi karena gak terbiasa, Mahesa pun terjatuh hingga akhirnya si tangkurak Mahesa kembali dimarahi karena lagi dan lagi bersikap gak disiplin dan merugikan peletonnya. Pada keesokan hari, terlihat kalau para taruna kembali melakukan latihan fisik dan mereka mulai masuk ke dalam hutan. Mahesa yang berada di barisan belakang tiba-tiba menginjak batu dan membuatnya jatuh ke jurang. Haposan segera melapor pada Kapten Jujur kalau Mahesa jatuh ke jurang dan pingsan. Beberapa saat kemudian, beberapa taruna lagi berkumpul dalam perpustakaan. Haposan bercerita kalau sebentar lagi mereka akan berpisah karena akan ditugaskan di kesatuan masing-masing. Haposan sangat bersedih karena dia akan berpisah dengan sahabat dekatnya yaitu Hans. Tapi Bagus yang akan dalam kesatuan yang sama dengan Haposan berkata kalau hati mereka akan tetap dekat meskipun terpisah oleh jarak. Secara tiba-tiba Mahesa menemui mereka dan langsung berterima kasih kepada Haposan karena telah menolongnya. Haposan yang dari awal udah benci pada Mahesa, dia pun langsung berkata kalau tadi dia yang menendangnya ke dalam jurang. Mendengar hal itu, Mahesa langsung terdiam. Kemudian Haposan berkata kalau dia hanya bercanda. Haposan meminta agar Mahesa berterima kasih pada Hans hingga Hans pun kaget. Hans, terima kasih ya. Mahesa langsung berterima kasih pada Hans, tapi Hans berkata kalau ucapan terima kasih aja gak cukup. Mahesa bertanya apakah dia harus memberi uang, dan tentu aja mendengar itu Hans pun langsung marah karena Mahesa terkesan merendahkannya. Situasi pun menjadi sangat menegangkan karena Hans langsung menarik Mahesa hingga akhirnya Hans berkata kalau dia hanya bercanda. Muka tuh jangan serius begitu. Beberapa waktu kemudian akhirnya para taruna berpisah untuk melanjutkan pendidikan di angkatan masing-masing. Mulyanto langsung berpamitan pada Bagus karena dia akan melanjutkan ke Akademi Angkatan Udara. Kemudian Hans berpamitan pada Bagus karena dia akan melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut. Bagus meminta agar Hans lebih sering lari karena badannya mulai berisi.
Sementara itu Bagus, Haposan, dan Mahesa melanjutkan di Angkatan Darat dan mereka akan tetap berada di Akademi Militer. Gak lama para taruna pun kembali berkumpul untuk mendapatkan kakak asuh atau senior yang akan membimbing mereka selama pendidikan. Terlihat para taruna sangat tegang dan ketakutan karena mereka punya stigma negatif tentang senior-senior yang akan menjadi kakak asuhnya. Haposan yang berwajah sangar itu pun takut dengan calon kakak asuhnya dan gak lama akhirnya mereka pun langsung dihampiri oleh para senior calon kakak asuh. Siap, Mahesa. Bagus dihampiri oleh senior calon kakak asuhnya bernama Bramantio dan langsung menanyakan fungsi helm tempur yang Bagus pakai. Bagus menjawab kalau helm yang dia pakai untuk melindungi kepala agar gak terkena tembakan atau gak terluka. Mendengar penjelasan itu, Bramantio mengingatkan agar Bagus selalu menjaga helm miliknya. Sementara itu Haposan ternyata mendapatkan calon kakak asuh yang berasal dari kota yang sama. Haposan dibawa dan langsung disuruh untuk bernyanyi. Para senior itu pun menertawakan dan mengejek Haposan karena saat bernyanyi ekspresi wajahnya teramat sangat jelek. Jelek kali muka kau, Sersan. Siap. Beberapa saat kemudian Bagus menghampiri Mahesa yang terlihat sangat bingung karena Mahesa gak tahu harus pergi kemana saat pesiar kali ini. Mereka pun akhirnya menemui Bramantio dan meminta izin untuk pergi pesiar bersama. Atas hal itu Bramantio pun langsung mengajak mereka pergi makan sate kambing yang paling recommended. Gak lama mereka pun tiba di rumah makan yang ternyata milik pamannya Bramantio. Setelah makan, Bramantio mengajak Bagus dan Mahesa pergi ke rumah pamannya yang gak jauh dari rumah makan itu. Setibanya di sana, Bagus dan Mahesa terdiam dan penasaran karena mendengar suara perempuan dari dalam rumah yang ternyata itu merupakan sepupu Bramantio bernama Laras. Yuk sini, tak kenalin. Nggak apa-apa yuk, sini yuk. Yuk. Mahesa yang terpesona dengan kecantikan Neneng Laras, dia pun malah bengong dan meminta izin untuk pergi ke toilet. Setelah itu Laras langsung ngobrol dengan Bagus dan karena wajah Laras yang terlihat sangat dewasa, Bagus mengira kalau Laras udah kuliah hingga Laras pun menjawab kalau dia baru aja lulus SMA. Silakan dicicipin, Mas. Oh ya, terima kasih, masih kenyang. Pada malam hari, Mahesa yang sangat terpesona pada kecantikan Laras pun bercerita pada Bagus kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh, Bagus berkata kalau Mahesa terkena sindrom eksotisme karena biasa melihat perempuan Jakarta yang keren tiba-tiba melihat perempuan yang lugu, sederhana, dan anggun jadi terkesan luar biasa. Sontak Mahesa menjawab kalau Laras memang luar biasa, kemudian Bagus pun menyuruhnya agar menembak Laras. Tapi Bagus juga memikirkan ucapannya karena ternyata dia juga menyukai Laras. Waduh. Mahesa terus-menerus memikirkan Laras hingga akhirnya dia pun nekat memutuskan untuk pergi lagi ke rumah Laras. Gak lama mereka bertiga pergi untuk makan malam bersama dan dari situ terlihat kalau Laras lebih suka pada Bagus. Tiba-tiba Mahesa meminta Bagus agar menjadi saksi saat Mahesa mengungkapkan cintanya pada Laras. Tapi Bagus lebih memilih untuk pergi karena bagaimanapun akan sakit hati karena sama-sama menyukai Laras. Aku mau nyari sesuatu buat ibu aku. Laras yang lebih menyukai Bagus gak langsung menolak cinta dari Mahesa karena takut akan membuatnya sakit hati. Laras pun minta pada Mahesa agar fokus pada pendidikan untuk menjadi lulusan yang berprestasi agar karirnya bisa berkembang. Ternyata cinta memberikan efek yang sangat luar biasa, Brad. Mahesa yang tadinya malas-malasan pun berubah menjadi rajin agar bisa menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan cinta Laras. Hingga akhirnya Mahesa yang sejak awal hanya dipaksa orang tuanya, dia pun menjadi lulusan terbaik bersama sahabatnya Bagus di Akademi Militer. Wah, Adi Makayasa ini mah.
Setelah lulus pendidikan dan menjadi yang terbaik, Mahesa pergi menemui Laras, menyatakan kembali cintanya dan berharap Laras mau menerima. Tapi Laras menjelaskan kalau selama ini Mahesa salah paham karena menganggap Mahesa menunggu cintanya sampai selesai pendidikan, padahal Laras meminta agar Mahesa fokus menyelesaikan pendidikan. Mahesa terus mendesak Laras agar memberikan kepastian karena gak akan lama lagi dia akan mendapat penugasan. Laras berkata kalau dia ingin fokus dulu untuk menyelesaikan kuliah. Wah, mencela-mencela ini Laras. Sontak Mahesa pun memberitahu kalau dia gak meminta untuk menikah secepatnya hingga Laras meminta waktu untuk berpikir dan akan memberikan keputusan pada esok hari. Besok siang aku kesini lagi. Pada malam hari, Laras gelisah dan sangat kebingungan karena dia lebih menyukai Bagus, tapi malah Mahesa yang menyatakan cintanya. Laras mencoba terus menghubungi Bagus, tapi ternyata nomor Bagus udah gak aktif. Sementara itu Bagus udah tiba di rumah dan sang ibu menangis terharu karena anaknya berhasil menjadi perwira TNI AD dan lulus dengan nilai terbaik. Kemudian adik Bagus meminjam HP milik Bagus dan menanyakan foto perempuan cantik dalam HP-nya. Jangan bawa foto dong. Pacar Mas Bagus nih. Bagus menjelaskan kalau itu adalah teman dekat yang dia cintai, tapi sahabatnya udah menyatakan cinta duluan walaupun belum tahu apakah mereka udah pacaran atau belum. Mendengar hal itu, sang ibu memberitahu agar Bagus mencoba menghubungi dan bertemu dengan perempuan tersebut. Sore, Bu. Di sisi lain, Laras yang masih bimbang dengan hatinya, dia pun segera memutuskan memberikan jawaban pada Mahesa. Terlihat ada panggilan dari nomor yang gak dikenal, tapi Laras gak menghiraukannya. Pada akhirnya Laras pun menerima cinta Mahesa dan meminta untuk menikah setelah lulus kuliah. Mendengar hal itu, Mahesa pun sangat senang karena cintanya gak bertepuk sebelah tangan dan akan menikah dengan orang yang dia cintai. Kemudian tiba-tiba Mahesa izin kepada Laras karena komandan menghubunginya. Siap. Merasa penasaran dengan nomor yang terus menghubungi, Laras pun mengangkat telepon itu dan sontak dia pun kaget karena ternyata itu adalah Bagus. Laras terlihat sangat sedih dan bimbang karena dia harus menerima cinta dari orang yang sebenarnya gak dia cintai. Padahal mah si Mahesa ganteng kayak saya, Bagus juga ganteng, terus dua-duanya calon jenderal lagi. Apalagi coba Neng Laras, aduh udahlah jangan rewel gitulah, ruwet. Tiga tahun kemudian, Mahesa yang tergabung dalam Satuan Tugas Halilintar akan melakukan operasi penyelamatan sandera, yaitu Profesor Jawari, seorang peneliti LIPI yang disandra oleh kelompok separatis pimpinan John Reno di daerah Flores. Pada operasi tersebut, tim akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim darat yang bertugas untuk menyerang dan tim udara yang akan memberikan bantuan. Mahesa yang masih memikirkan jawaban dari Laras terlihat gak fokus saat mendapatkan perintah hingga Mahesa pun dimarahi oleh komandannya karena jangan sampai ragu atau ada beban pikiran saat melaksanakan operasi tersebut. Ragu-ragu kembali sekarang juga. Siap, tidak. Kemudian Mahesa menghubungi Laras dan memberitahu kalau dia akan pergi penugasan dan Mahesa menanyakan tentang rencana pernikahan. Laras berkata kalau sebaiknya membicarakan pernikahan setelah Mahesa menyelesaikan penugasan. Sontak Mahesa merasa kalau Laras selama ini gak benar-benar mencintainya karena ragu dan selalu mengulur waktu. Mahesa meminta agar Laras berkata jujur tentang perasaannya selama ini dan dari situ Mahesa pun tahu kalau selama ini Laras enggan pada Mahesa meskipun dia gak tegas untuk langsung menolak cintanya. Bener-bener si Laras. Maaf, ke bawah suasana. Beberapa saat kemudian terlihat tim Halilintar sebentar lagi akan segera terjun ke medan pertempuran. Mahesa yang masih memikirkan perkataan Laras terlihat sangat kesal dan sedih karena selama ini ternyata Laras lebih mencintai Bagus.
Gak lama tim Halilintar pun mendarat dan Mahesa yang menjadi komandan pun langsung mengarahkan tim agar segera mengikuti perintahnya. Mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba mereka langsung menodongkan senjata kepada 2 orang petani yang mereka curigai sebagai bagian dari kelompok separatis. Apa yang ada di dadamu? Tim Halilintar langsung menanyai apakah petani itu NKRI atau bukan dan ternyata Mahesa sangat kaget karena Bagus ternyata selama ini menjadi intel dan ikut dalam operasi tersebut. Mahesa pun langsung menyuruh tim agar memberikan hashtag kepada Bagus. Bagus menjelaskan letak keberadaan musuh dan rute aman yang harus dilalui. Di sana terlihat kalau Mahesa masih kesal karena Laras lebih mencintai Bagus dibanding dirinya. Tapi Mahesa melepaskan masalah pribadi dan menempatkan tugas negara sebagai yang utama. Tim Halilintar langsung menyusuri rute yang Bagus jelaskan hingga mereka pun sampai di markas para kelompok separatis itu. Tembakan akhirnya dilepaskan dan berhasil mengenai beberapa anggota separatis. Tim Halilintar terus mendekat ke dalam rumah untuk langsung menyelamatkan Sandra dan tanpa perlawanan yang berarti bahkan terkesan easy, Sandra pun akhirnya berhasil dibawa. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba kelompok separatis mulai berdatangan hingga akhirnya aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Mereka terus bergerak menuju tempat penjemputan dan langsung menghubungi tim bantuan agar segera mengevakuasi. Gak mau menyerah, para kelompok separatis terus menyerang para pasukan TNI dan Mahesa memerintahkan tim agar segera membawa Sandra ke titik penjemputan sementara dia akan menahan serangan. Tapi saat Mahesa lengah, dia pun akhirnya terkena serangan musuh. Gak mau meninggalkan Mahesa sendirian, Bagus mengajak seorang anggota tim untuk menjemput Mahesa. Sementara itu Mahesa yang sendirian terus menembaki para kelompok separatis hingga akhirnya dia pun terkena tembakan lagi. Bagus segera menyelamatkan Mahesa, tapi karena terluka sangat parah dan kehilangan banyak darah, Mahesa harus gugur dalam pertempuran. Aduh. Gak lama akhirnya Bagus berhasil membawa Mahesa ke titik penjemputan, tapi Bagus teringat dengan masa-masa saat bersama Mahesa hingga dia pun langsung kembali ke dalam hutan nekat menyerang musuh yang telah membunuh Mahesa. Bagus terus menyusuri jejak musuh hingga dia pun berhasil menemukan John Reno. Dengan keahlian yang dimiliki dan dendam yang sangat membara, Bagus pun berhasil menghabisi John Reno. Mamam tah John Reno. Bagus merasa sangat puas karena telah berhasil membalaskan dendam kematian Mahesa. Tapi tiba-tiba sungguh keajaiban karena Bagus masih bisa selamat dan dia pun mencoba untuk keluar dari hutan. Tapi karena mulai kehabisan darah, akhirnya Bagus pun pingsan. Gak lama tim Halilintar kembali untuk menyerang para teroris dan akan menyelamatkan Bagus. Dan akhirnya Bagus berhasil diselamatkan. Bagus mengalami koma yang membuatnya hanya bisa terbaring di rumah sakit. Setelah beberapa hari Bagus sadar dan dia melihat bayangan Mahesa yang berkata agar Bagus jangan menyerah. Setelah dinyatakan sembuh, Bagus mendatangi makam Mahesa dan mengucapkan selamat tinggal. Kenapa kamu gak pernah berkabar, Gus? Beberapa waktu kemudian akhirnya Bagus menemui Laras untuk menyatakan cinta dan Bagus langsung ditanyai Laras karena gak pernah menghubunginya. Bagus pun menjelaskan kalau Laras udah melakukan yang seharusnya dengan memberikan petunjuk kalau udah punya ikatan dengan Mahesa. Mendengar itu Laras menjelaskan kalau selama ini Bagus salah menilainya karena dia dan Mahesa hanya berteman. Ah gila sih si Laras ini mah, kalau kata gua mah si Bagus udah gak usah nemuin si Laras karena kan dia cewek macam apa gitu. Ah
bener-bener nggak punya perasaan. Aduh, kesel banget. Mendengar itu Bagus langsung menyatakan cintanya kepada Laras dan mengatakan kalau selama ini dia menyukai Laras, tapi karena menghormati Mahesa, Bagus lebih memilih untuk gak menyatakan perasaannya. 1 tahun kemudian akhirnya mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri dan tinggal bahagia di rumah dinas. Kini Mahesa telah tenang di alam sana walaupun mungkin masih kecewa pada Laras karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, filmnya keren banget, bisa memotivasi anak muda biar lebih giat dan semangat buat ngejar cita-cita. Ya enggak? Tapi agak gimana ya, saya sama karakter si Laras ini dijamin deh semua yang nonton film ini pasti ngerasa gedek sama si Laras. Oke lah, karena saya mau mendaftar ke Akademi Militer, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.